Selanjutnya, mohon mempersiapkan diri untuk kelompok 4. Waktu 4 menit kami persilahkan untuk persiapan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan dan host kami. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan dari saya dan yang akan ditampilkan. Baik, saya serahkan. Saudara Aditya Latawa, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Selanjutnya, Saudari Zahra Zadirah Ghazali, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara Anda terdengar dengan jelas. Bagaimana suara saya? Apakah juga terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Selanjutnya, Saudari Aulia Diana Zulfa, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, Saudari Aulia Diana Zulfa. Baik, Saudari Dian Fitriani, apakah suara terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Bagaimana dengan suara saya? Apakah terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Selanjutnya untuk PPT-nya, Saudari Aulia Diana, mungkin bisa di-share screen. Halo, Saudari Aul. Apakah suara saya terdengar? Baik, Dewan Juri yang terhormat dan penguji dan host, ada sedikit gangguan. Mohon waktunya. Sebentar, Saudara Sugi. Baik, silahkan. Baik, dikarenakan PPT-nya sudah siap, bisa diperbesar, Saudari Aul. Baik, Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? baik, terlihat dengan jelas. Saya rasa kami sudah siap untuk presentasi. Tapi sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipandu oleh Saudara Aditya Latawa. Kepadanya saya persilakan. Teman-teman, sejenak kita menundukkan kepala setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa sudah cukup. Kami siap untuk presentasi. Saya kembalikan kepada host. Baik, waktu persiapan telah usai. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari Universitas Islam Makassar. Dipersilahkan. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum, moga sehat dan selalu tersenyum. Dewan penilai yang kami hormati, Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya pertanian yang seharusnya terhindar dari namanya kerawalan pangan. Namun, hal ini perlu didukung dengan sumber daya manusia. Salah satunya adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 hingga 2012. Berdasarkan data sensus pertanian dari Badan Pusat Statistik 2024 menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 70% petani Indonesia berusia di atas 43 tahun dengan hanya 2,14% yang tergolong kategori generasi Z. Hal ini merupakan tantangan serius bagi masa depan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian di tanah air. Pertanian perlu ditingkatkan. Salah satu untuk membangkitkan minat generasi Z terhadap pertanian yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas ke dalam praktik pertanian.
Nilai-nilai ini mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, tanggung jawab terhadap bumi, dan penghargaan terhadap kehidupan. Maka dari itu, kami dari Universitas Islam Makassar dengan bangga mempersembahkan judul PKM RSH kami, yaitu menggugah minat bertani pada Gen Z melalui integrasi nilai spiritualitas sebagai penunjang sustainable agriculture, yang diketuai oleh Sugianto, Kepala Keuangan Dian Fitriani, Kepala Desain Grafis Aulia Diana Zulfa, Kepala Humas Aditya Latawa, Kepala Media Sosial Zahra Zalirah Ghazali, di bawah bimbingan Ibu Dea Eka Putri Andraini, SPMSI. Tingkat krisis Gen Z ini disebabkan oleh beberapa faktor bahwa Gen Z beranggapan pertanian sebagai sektor yang kurang menarik, kotor, tidak menguntungkan, sehingga timbullah rasa gengsi untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Alasan-alasan tersebut dikhawatirkan terjadinya krisis bertani di masa mendatang yang akan menyebabkan terjadinya krisis pangan di masa depan. Krisis pangan memiliki dampak luas dan mendalam pada aspek kehidupan meliputi kesehatan, kelaparan, ekonomi, sosial, terjadi kerusuhan di mana-mana, politik, pendidikan. Namun, alhamdulillahnya nilai spiritualitas mampu menggugah minat bertani sebagai sustainable agriculture. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menggali dinamika krisis bertani pada Gen Z yang mengarah pada kurangnya minat bertani, kemudian mengetahui integrasi nilai spiritualitas dari pondok pesantren dalam mendukung pertanian berkelanjutan, dan menelaah studi nilai spiritualitas dalam meningkatkan minat generasi Z dan mendukung pertanian berkelanjutan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini DKK 2022 menunjukkan bahwa melalui pendidikan Islam, minat santri akan praktik budaya pertanian sangat meningkat, di mana santri memahami bahwa praktik pertanian merupakan bagian dari sunatullah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yang menjadi persamaan antara penelitian kami dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama berkontribusi dan memberikan motivasi terhadap praktik budaya pertanian. Akan tetapi tentu saja ada yang menjadi pembeda antara penelitian kami dan penelitian terdahulu, yaitu kami berfokus pada Gen Z dan bagaimana integrasi nilai-nilai spiritualitas dapat menunjang terciptanya sustainable agriculture. Pada penelitian ini kami menargetkan beberapa luaran. Yang pertama, kami telah menggugah laporan kemajuan dengan presentasi capaian sebesar 100%, laporan akhir 95%, artikel ilmiah 80%, dan media sosial kami berfokus pada Instagram dengan jumlah followers sebanyak 1070 dan 12.739 akun terjangkau dengan prestasi capaian sebesar 90%. Mengenai lokasi penelitian, kami memilih Pondok Pesantren Al-Mubarak, tepatnya di Sediang, Kota Makassar. Pondok Pesantren Al-Mubarak adalah salah satu pondok pesantren yang berbasis pertanian dan berbasis adibata. Selain menanamkan nilai-nilai keagamaan, mereka juga menerapkan nilai-nilai pertanian. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang menggunakan metode wawancara mendalam dan skala Likert untuk mengetahui sejauh mana sikap dan persepsi Gen Z terhadap minat bertani, dan nilai spiritualitas dengan mewawancarai pimpinan pondok, 2 pimpinan pondok, dan serta 18 santri. Berikut adalah tahapan analisis data yang kami gunakan, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya hasil yang dicapai. Penelitian kami yang lakukan menemukan 3 bahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bahasan menggali dinamika krisis bertani pada Gen Z yang mengarah pada kurangnya minat bertani. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan skala Likert, skala Likert adalah metode pengukuran psikometrik yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu subjek, di mana nilai keseluruhan rata-rata yang didapat adalah 40,39 dan mendapat nilai kategori 4,04 dengan skala sikap 7. Skala sikap 7 menunjukkan adanya sikap responden terhadap pertanian. Poin kedua, hasil kami adalah apa berhasil nilai spiritualitas dari pondok pesantren untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Berdasarkan rekapitulasi persepsi Gen Z terhadap integrasi nilai spiritualitas menunjukkan nilai rata-rata 45,28 dan mendapatkan nilai kategori 4,53 dengan skala sikap 7. Skala sikap 7 menunjukkan adanya nilai spiritualitas pada pondok pesantren sebagai penunjang sustainable agriculture. Poin ketiga, hasil riset kami adalah apa sih nilai-nilai spiritualitas dalam meningkatkan minat generasi Z dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dalam menelaah nilai-nilai spiritualitas, kami mewawancari pimpinan pondok serta pendamping pondok, dan di sana didapatkan nilai-nilai yang diajarkan terhadap para santri. Yang pertama adalah ayat qauliyah. Ayat qauliyah merupakan ayat-ayat Allah yang tertulis dalam kitabnya. Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan manifestasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian terdapat pendidikan bina lingkungan di pondok tersebut. Adapun penanaman nilai-nilai tersebut didapatkan melalui pendidikan formal dan informal, pemaknaan, latihan, dan wejangan melalui pimpinan pondok pesantren serta pembina pondok. Dengan pendidikan spiritualitas yang diajarkan di pesantren
yang menumbuhkan kesadaran terhadap alam dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Adapun kesimpulan dalam penelitian kami adalah menunjukkan bahwa Gen Z memiliki minat yang positif terhadap pertanian. Yang kedua, selain itu nilai-nilai spiritualitas yang didasarkan pada ayat kuliah dan ayat kuliah sangat berperan dalam meningkatkan melihat Gen Z dalam pertanian berkelanjutan. Kemudian nilai-nilai spiritualitas ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pertanian berkelanjutan, tetapi mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan 3 aspek pertanian berkelanjutan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu, nilai-nilai spiritualitas berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Development Goal yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di antaranya yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesetaraan gender, air bersih, pekerjaan yang layak, penanganan ekosistem, perubahan iklim, dan ekosistem lautan dan darat. Praktik pertanian yang didasari dengan nilai-nilai spiritualitas ini akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Program PKM RSA ini kami mencapai 4 potensi hasil, yaitu publikasi jurnal ilmiah, media sosial, penyusunan press brief, dan publikasi artikel berita. Publikasi jurnal ilmiah ini telah dipersiapkan dengan sangat baik dan direncanakan untuk diterbitkan. Jurnal ini memuat teman-teman penelitian yang mendalam mengenai riset yang kami teliti yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terkhususnya untuk sustainable agriculture. Melalui media sosial, kami akan menyebarkan hasil penelitian secara luas dan interaktif, menjangkau kalangan muda secara efektif, kemudian polisi ringkas namun padat informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan minat bertani di kalangan Gen Z serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Terakhir, artikel berita yang telah kami publikasikan bertujuan untuk menginformasikan masyarakat luas mengenai pentingnya integrasi nilai spiritualitas dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan menarik minat generasi Z untuk terlibat dalam sektor ini. Rencana tahapan selanjutnya yaitu pengunggahan laporan akhir, publikasi jurnal ilmiah, dan penguploadan konten ketiga. Dana yang kami telah gunakan sebanyak 90% dan 10%-nya akan kami gunakan untuk publikasi jurnal ilmiah dan ADS konten ketiga. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dari tahap awal kami melakukan penelitian sampai ke tahap akhir. Kami berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi upaya lebih lanjut untuk menggugah minat bertani pada generasi Z melalui pendekatan yang inovatif. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ini, generasi muda dapat melihat bertani bukan hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan yang bermakna dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, namun kami percaya dengan dukungan dari berbagai pihak hal ini dapat terwujud. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi lembaga pendidikan dan komunitas pertanian untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung minat bertani di kalangan generasi muda. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi positif bagi pembangunan pemerintah dan lebih berkelanjutan dan bermakna di masa depan. Saya menutup presentasi ini dengan quote, tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta Universitas Islam Makassar atas perhatian dan dukungan yang diberikan. PKM RSH 2024 bersama santri hijaukan negeri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu presentasi telah usai. Sesi selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab masing-masing 5 menit kepada peserta. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya adik-adik sudah sampai ke tahap yang ini ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Yang pertama, di laporan kemajuan pada bagian pendahuluan adik-adik mengatakan bahwa bertani itu merupakan sunnatullah ya, yang kemudian adik jadikan sebagai dasar untuk mengangkat penelitian ini gitu ya. Nah, saya boleh tanya, kira-kira ini kutipan siapa, kemudian mungkin dari mana adik-adik mengambil landasan ini sehingga adik-adik mengatakan bahwa bertani itu merupakan sunnatullah. Silakan. Baik Ibu, izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Adapun di laporan kemajuan,
yang tertera pada yang sebagaimana dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini DKK tahun 2022. Di situ tertera bahwa di mana dengan melalui pendidikan Islam minat santri para praktik budaya pertanian itu meningkat. Kemudian di mana santri beranggapan bahwa atau santri memahami bahwa praktik budaya pertanian merupakan bagian dari sunatullah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melaksanakan praktik budaya pertanian tidak hanya sebagai fisik akan tetapi juga pemahaman rohani bahwa merupakan panggilan jiwa sebagai spirit bahwa pertanian berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Apakah Baik, Ibu, dasar yang oh ya, ditambahkan? izin menambahkan kenapa sunatullah karena dalam praktik pertanian yang baik dalam mengolah alam itu kita sering diartikan sebagai zikir. Zikir itu kan artinya dari zakara yuzakiru yang artinya mengingat. Nah, akan tetapi yang kita sering pahami, sering asumsikan bahwa zikir itu subhanallah, wala ilaha illallah gitu kan, yang sering kita ini. Akan tetapi dalam praktik pertanian juga itu termasuk zikir mengingat kepada Allah bagaimana kita mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar itu termasuk dalam nilai ibadah. Oke, berarti adik-adik mengambilnya dari zikir ya sebagai bentuk kita mengingat Tuhan gitu ya ketika kita bertani. Nah, kemudian apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya yang seperti ini adik-adik? Baik, izin menjawab, Hmm. Bu. Jadi penelitian seperti ini, kalau adapun kami beranjak dari penelitian dahulu yang dilakukan oleh Rini DKK tahun 2022, di mana mereka meneliti tentang bagaimana praktik pengaruh pendidikan Islam terhadap ekosofi dan lingkungan hidup. Seperti itu, Bu. Oke, apa Terima kasih. perbedaannya dengan penelitian adik-adik? Penelitian kami lebih terbaru, kemudian juga lebih berfokus pada Gen Z, dan bagaimana integrasi nilai spiritualitas dapat menunjang terciptanya sustainable agriculture. Seperti itu, Bu. Terima Oke, kasih. baik. Nah, di laporan kemajuan adik-adik saya belum menemukan subjudul tentang tujuan-tujuan dari penelitian ini. Boleh dijelaskan kepada saya apa aja tujuan penelitiannya? Baik, terima kasih Ibu izin menjawab. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu menggali dinamika krisis bertani pada Gen Z yang mengarah pada kurangnya minat bertani. Yang kedua, mengetahui integrasi nilai spiritualitas dari pondok pesantren dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menelaah studi nilai spiritualitas dalam meningkatkan minat generasi Z dan mendukung pertanian berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Tiga ya, berarti untuk tujuan penelitiannya. Nah, kemudian pada bagian responden nih, adik-adik. Di sini adik-adik melakukan penelitian ini di mana? Baik, izin menjawab Ibu. Terima kasih. Kami melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al-Mubarak, tepatnya di Kota Sudiang, Makassar. Kenapa kami mengambil Pondok Pesantren Al-Mubarak? Karena Pondok Pesantren Al-Mubarak adalah salah satu pondok pesantren yang berbasis pertanian dan juga berbasis adiwiyata. Selain menanamkan nilai-nilai keagamaan, di Pondok Pesantren juga menerapkan nilai-nilai pertanian. Oke, Seperti itu, Bu. Terima kasih. 60 santri ya, benar? Benar Ibu. Iya, Ya, benar ya. Nah, kenapa sih adik-adik dari 60 santri yang diambil hanya 18, kenapa nggak diambil total populasi saja, semuanya saja diambil gitu. Sayang jadinya datanya hanya 18. Baik, Bu, izin menjawab. Dengan populasi yang terdiri dari 60%, jumlah responden yang kami ambil itu sebanyak 18 orang atau dari 30% dari populasi yang telah kami survei. Hal ini bisa dianggap cukup representatif dan merupakan proporsi yang cukup besar yang bisa memberikan gambaran baik tentang minat keseluruhan Gen Z dalam hal ini santri pada Pondok Pesantren Al-Mubarak Sudiang. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Sopingi. Ya, terima kasih Bu Suri. Selamat ya adik-adik. Saya nggak banyak, hanya pengen tahu aja klarifikasi. Kenapa penelitian ini penting? Apa dasarnya? Baik, izin menjawab. Baik. Kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan? Hal ini berangkat dari fenomena yang semakin berkurangnya mahasiswa baru di Fakultas Pertanian. Kami sering mengkaji hal ini dalam organisasi kampus
Selain itu, mengenai peningkatan minat Gen Z terhadap nilai spiritualitas juga menjadi pembahasan dosen-dosen kami dalam beberapa pertemuan perkuliahan di kelas dan seminar. Kenapa sangat penting? Karena pertanian itu selain teknologi yang canggih juga sumber daya manusia sebagai pendukung dalam meningkatkan keberlanjutan pertanian. Ketika sumber daya manusia tidak mencukupi atau tidak ada yang ingin terjun ke dalam dunia pertanian, maka akan terjadi krisis pangan di masa depan yang akan menyebabkan krisis ekonomi dan berbagai politik, bahkan bisa terjadi kerusuhan di mana-mana, sehingga penelitian ini perlu untuk menarik generasi Z untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Oke, Izin tapi menambahkan Bapak, ya silakan. bahkan sebagaimana juga tadi dipresentasikan bahwa terjadi penurunan yang spesifik terhadap minat bertani, di mana disebutkan bahwa 70% selain Gen Z pada bidang yang bekerja di pertanian. Adapun Gen Z itu sangat minim. Kemudian kenapa penting sekali sebagaimana Bapak Soekarno, Presiden kita yang pertama, padahal sudah memberikan akronim petani itu sebagai penjaga tatanan negara Indonesia. Kemudian apa yang terjadi apabila negara kita sendiri yang sebagai agraris, kemudian penyangga tatanan negaranya itu berkurang, seperti itu Bapak. Makanya kami menganggap perlu sangat penting mengangkat tema menunjang terciptanya sustainable agriculture melalui integrasi nilai spiritualitas. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, alangkah lebih baiknya kalau di bagian pendahuluan ini latar belakang itu dikasih data-data kuantitatifnya ya, di samping data kualitatifnya itu. Terus kemudian penelitian ini dilakukan di pondok pesantren ini ya. Kenapa itu dilakukan di situ ya? Ada alasan khusus atau spesifik? Di pondok Al-Mubarak Sudiang, gimana? Ya, baik, Bapak izin menjawab, kenapa sih di Pondok Al-Mubarak Sudiang sebelumnya kami sudah melakukan observasi dan ternyata di pondok tersebut terdapat praktik-praktik pertanian yang diajarkan kepada santri-santrinya. Kemudian selain itu pondok pesantren tersebut juga mengajarkan tentang adiwiyata atau praktik bina lingkungan yang ditanamkan di pondok tersebut. Apakah itu kira-kira di lokasi tersebut menunjukkan bahwa minatnya terhadap pertanian itu menurun? Atau bagaimana? Baik, izin menjawab Bapak. Berdasarkan tahapan pengumpulan data yang kami gunakan, yang kami lakukan, itu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat bertani pada Gen Z yang ada di pesantren Al-Mubarak tersebut, Bapak. Terima kasih. Oke, itu saya klarifikasi lagi. Di sini kan mencoba tujuan yang ketiga itu adalah kedua ya, integrasi nilai spiritual dalam rangka meningkatkan itu, bagaimana meningkatkan minat Gen Z untuk bertani, bagaimana itu bisa dilakukan atau bagaimana proses integrasi itu dilakukan. Baik, izin menjawab Bapak. Jadi proses integrasi yang dilakukan itu sebagaimana yang tertera bahwa di samping diajarkan di pondok pesantren diajarkan bagian nilai-nilai agama, akan tetapi diselingi juga nilai-nilai pertanian. Contohnya ada edukasi tentang pembuatan pupuk. Kemudian di sana juga terdapat budidaya tanaman tin, kemudian juga pembibitan dan sebagainya. Terima kasih, seperti itu Bapak. Izin menambahkan Bapak, melalui integrasi nilai spiritualitas dalam pendekatan pertanian berkelanjutan, generasi Z dapat diinspirasi untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alam dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan, misalnya nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap tanah dan lingkungan hidup, serta keinginan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Nah, hal Baik, ini mohon maaf, waktu diskusi telah selesai. terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi, semoga mendapatkan hasil yang luar biasa. Serta jangan lupa untuk mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat. Selanjutnya, mohon mempersiapkan diri untuk kelompok 5. Kami persilahkan untuk persiapan. Halo, saudara-saudaraku.